Semakin dia gede nih, Y sama dengan 10X misalnya, makin runcing dia sampai mendekati sumbu Y bisa jadi. Kalau yang hampir sejajar sama sumbu X, ini berarti lebih kecil nih si M-nya. Bisa jadi Y sama dengan 1/8X, Y sama dengan 1/16X. Paham nggak? Ini konsep. Jagoan, jagoan, jago matematika. Jagoan, jagoan, jago matematika. Jagoan, jagoan, jago matematika. Oke, ini soal barisan dan deret tipe keduanya ya. Kita bisa jadi soal nomor keberapa, apa di day keberapanya gitu kan. Yuk kita mulai. Jadi ini ada informasi bahwa hampir mirip ya sama yang terakhir kita bahas. Ini dikasih taunya adalah A4. Nah, kalau kemarin kan A1 ya kalau nggak salah atau A2. Oke, jadi informasi formula ini kita tulis dulu aja. Nah, semua N kita ganti dengan berapa? Dari satu dulu aja. Atau dari sini, yang dari informasi kan, oh ini ada A4 Kak. Oh berarti N kita ganti aja sama 3 boleh. Oke, kalau ini kita ganti 3 jadi A4 ya. Karena N-nya diganti 3. 3 tambah 1 jadi 4. 2 min 5 kali A3. Dari sini kita dapat A4-nya min 8 ya. Kita substitusi sehingga dapat A3-nya. Min 5 A3-nya pindah ruas. Sama dengan 2 min 8-nya pindah ruas jadi 8. Jadi 10 dikali A, 5 dikali A3. Berarti A3-nya adalah 2. Paham? Sama seperti berikutnya, karena pertanyaannya apa nih? Oh, kita cek dulu soal satu. Pernyataan satu adalah A3 bilangan bulat. Betul. Karena 2 itu adalah bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Bilangan yang nggak ada koma-komaan atau per-peran. Lanjut. Pernyataan 2. Ini kan tentang dari 4 menit yang benar berdasarkan informasi ini tentang 1, 2, 3 itu A, 1, 3 B gitu ya. Otomatis kalau satu betul pasti 3 betul. Oke. Terus kita cek yang kedua. Pernyataan 2 adalah A5 min 38. Berarti kita semua nih N-nya kita ganti aja sama 4. Supaya jadi A5. 2 min, ya masukinnya lagi ke sini ya. Semua N-nya kita ganti jadi 5. Jadi 5, jadi 4. Gitu. Nah, A4-nya itu kan kita sudah punya min 8. Jadi A5-nya adalah 2 plus 40. Sehingga A5-nya adalah 42. Oke, jadi betul salah? Salah. Udah, berarti jawabannya Bogor ya. 1 dan 3. Gitu. Pahamkah? Lanjut. Wah, untuk ngebuktiin yang 3 gimana Kak? Sama seperti yang kita belajar kemarin itu ya. Kalau ngebuktiin berarti kita harus tahu dulu semuanya. U1, U2, U3, ya A1, A2, A3, A4. Ini sebenarnya sama aja kayak suku ya. Jadi suku kelimanya sudah ada yaitu 42, suku keempatnya adalah min 8, suku ketiganya adalah 2. Nah, cari nih suku keduanya apa, suku satunya apa. Nih, terlihatlah nanti pasti dia positif semua ternyata atau negatif semua. Oh, ternyata suku yang genap itu negatif semua. Oh, berarti pastinya tuh U2024 pasti juga negatif. Gitu. Berarti pernyataan 3 betul. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Soal tipe soal berikutnya yaitu tentang fungsi ya, ada fungsi tapi tentang kecukupan data. Pertanyaannya cuma F2, berapa nilai F2? Ingat kalau ditanya berapa, jawabannya harus satu. Maksudnya berapa? Misal 5, 6, apa 7, apa 8, kayak gitu. Nggak boleh jawabannya misal 5 atau 6, nah itu nggak boleh. 5 atau 8 nggak boleh. Maka itu tidak cukup kalau jawabannya kayak gitu. Oke? Jadi kalau tanya berapa, berapa, jawabannya harus satu. Oke, pertanyaan adalah F2 berapa? Kalau kita masukin ke sini, X-nya diganti 2, jadinya berapa? 1 per A plus 2. Ini.
untuk menjawab ini, maka butuh A-nya ya. Ya enggak? Butuh A-nya. Kalau A-nya dikasih tahu misal 5 atau 4. Nah, berarti kan kalau dimasukin ke sini, maka dapat F2. Masukin ke sini, dapat F2. Maka jawabannya ada 2. Maka tidak cukup itu. Paham nggak? Tapi kalau cuman dikata apa? Kita cuman punya A-nya 5 aja. Berarti pasti cukup. Berarti kan bisa ngedapat F2-nya. Atau min 4 doang. Atau 3 doang. Yang kalau misalnya A-nya ada beberapa kemungkinan, maka F2-nya juga ada beberapa kemungkinan. Maka itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham nggak? Nah, artinya, intinya kita harus tahu nilai A. Dan nilai A-nya itu cuma satu aja. Cuma satu kemungkinan aja. Nggak boleh banyak. Maka itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, pernyataan satu. Apa pernyataan satu nih? Oke, pernyataan satu ini ya. F min 2 sama dengan min 3 per 2. Coba kita masukin ke sini. X-nya diganti min 2. Jadi apa? Min 2 min 1 per A dikurang 2. Ya nggak? Kan A-nya X-nya diganti min 2. Dari sini kita dapat nggak si A-nya? Dapat. Ya kali silang atau sama-sama min 3-nya dibantai, boleh. Maka A min 2 sama dengan 2. Maka dapat kemungkinan A-nya cuma 1. Pasti kejawab nggak F2-nya? Jawab dong. F2-nya adalah 1 per 4 tambah 2, yaitu 1/6. Gitu. Berarti apa? Cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham nggak? Kalau nanti dari sini kita dapat A-nya ada beberapa kemungkinan, misal ada bagi A-nya 6. Biasanya ini pasti dalam bentuk persamaan kuadrat, berarti dia pasti tidak cukup. Paham nggak? Ada yang bertanya nggak sampai sini? Jelas nggak? Karena soal-soal berikutnya ini kita udah ngebahas soal PK yang lumayan sulitnya nih tentang kecukupan data nih, ya oke? Kan kita sudah ngebahas PK udah dari Jumat minggu lalu, ya. Terus hari Senin, ya kan? Terus hari Jumat. Nah, sekarang hari Senin lagi. Paham nggak? Ini sudah tipe-tipe yang susahnya nih, ya tentang kecukupan data. Bingung nggak? Aman? Nah, sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2 diketahui DF itu apa sih? Domain fungsinya adalah X tidak boleh sama dengan 4. Padahal kita tahu fungsi kalau ada perperan, yaitu kalau ditanya domainnya adalah yang bawah, siapa yang bawah atau penyebut A plus X itu nggak boleh sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat A, X itu tidak sama dengan min A. Dan informasi 2 katanya X itu tidak sama dengan 4. Sorry ini saya ganti min 4 ya, maaf. Min 4 nih. Soal aslinya min 4 katanya. Nah, dari sini berarti dari pernyataan 2 berarti kita dapat bahwa A-nya itu 4. Ya. Kan A tidak sama dengan min A. X sama dengan tidak sama dengan min A. X tidak sama dengan min 4. Berarti A-nya adalah min 4. A-nya adalah 4. Oh, udah. Kalau A-nya 4 berarti bisa nggak ngejawab F2? Bisa dong. Gitu. Berarti apa? Cukup juga untuk menjawab pertanyaan. Maka jawabannya adalah apa? Itu pernyataan satu saja cukup, 2 saja juga cukup ya. Benar ya? Ini D. Kalau yang E itu apa? Pernyataan satu tidak cukup, pernyataan 2 juga tidak cukup. Gitu. Jadi jawabannya ini yang D ya. Tapi tergantung di UTBK kan pasti diacak-acak. Intinya kalian paham kan? Ini jawabannya apa? Satu saja cukup, 2 saja juga cukup. Gitu. Ingat ya kalau ngerjain ini, kalau satu tidak cukup, 2 tidak cukup, cobain digabung informasinya. Kali aja cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau nggak juga, udah baru jawaban yang E, satu tidak cukup, 2 tidak cukup gitu. Lihat soal berikutnya, oke? Jadi ini dok kita udah ke tipe-tipe soal PK yang sudah terakhir nih, kayak yang katanya susah. Tapi bisa jadi ini adalah soal nomor 1 kalian, kan soalnya diacak-acak, ya. Jangan fokus ke yang susah dulu boleh. Fokus yang gampang-gampang dulu boleh. Oke, lanjut. Lihat soal tentang kecukupan data juga. Jadi katanya sih soal tentang kecukupan data ada 2 soal ya. Gitu. Oke, lihat nih.
Ada fungsi fx, ada fungsi gx. Nih fx, ini ada gx. Pertanyaannya, apakah F2 dikali G2 itu lebih kecil daripada 0? Ingat, kalau ditanya apakah, boleh ya doang, boleh tidak doang. Itu berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau kita jawabannya ya, bisa tidak, berarti dia tidak cukup. Oke. Nih, dengerin baik-baik. Soal perhatiin baik-baik ya. Pertanyaan ini, apakah F2 dikali G2, sorry G2 ya ini ya, lebih kecil daripada 0? Artinya apa sih lebih kecil daripada 0? Negatif. Oh, katanya apakah dia negatif nih? Kalau jawabannya iya, itu kalau apa? Yang satu positif, yang satu negatif, ya enggak? Betul? Ini kalau jawabannya ya enggak? Kalau jawabannya tidak apa? Yang satu negatif, dua-duanya negatif atau dua-duanya positif? Ya kan kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, nilainya positif. Berarti jawabannya tidak. Paham? Hmm, paham nggak? Lanjut. Informasi satu. Oke, lihat ya, kita ke informasi satu nih. Informasi satu katanya, oh ini kita masukin dulu deh, F2 apa sih F2? Apa F2? Masukin ke sini ya, fungsi ini. Berarti apa? 2 min A dibagi 2 min 1 dikali G2. Berarti apa? B dikali 2 kuadrat min 3. 2 min A, 4B min 3. Paham? Apakah dia negatif? Gitu pertanyaannya. Dikasih tahu informasi satu. Informasi satu itu adalah A lebih kecil daripada 5 dan B lebih kecil daripada 1. Coba kita bisa misalkan siapa aja berarti. Hati-hati ya, kalau A lebih kecil daripada 5, berarti 5-nya nggak termasuk, berarti mulai dari 4. Tapi nggak hanya 4 loh, bisa aja 4,9, bisa aja 4,1. Coba ini kayak gini kalau saya. 4, 3, langsung ke yang besar. Misalkan min 100. Nah, bisa aja kan? Kan lebih kecil pada 5, boleh dong A-nya min 100. Cobain. Kalau A-nya diganti 4,9, menyebabkan 2 min A-nya jadi positif atau negatif? 2 dikurang 4,9, oh jadi negatif, Kak. Kalau A-nya diganti 4,1, 2 dikurang 4,1, negatif juga. Bingung nggak nih? A-nya diganti 4, negatif juga pastinya. A-nya diganti min 100, wah negatif juga. Oh berarti mau A-nya diganti apapun, yang penting dia lebih kecil daripada 5, menyebabkan nilai 2 min A-nya negatif. Paham nggak? Oke. Nah, tergantung si B-nya deh. Ya nggak? Sekarang lihat B-nya. B-nya nih apa? Lebih kecil daripada 1. Berarti apa aja? Bisa apa aja? B-nya kurang daripada 1. Bisa nggak 0,9? Bisa ya? Bisa nggak 0,1? Bisa nggak 0? Bisa nggak langsung yang besar? Berapa? 100. Min 100 ya. Kan lebih kecil daripada 1. Coba B-nya kita ganti 0,9 ke sini. Jadi apa? 4 dikali 0,9. 3,6. 3,6 dikurang 3. Jadi positif, ya kan? B-nya kita ganti 0,1. Jadi berapa? 4 kali 0,1 jadi 0,4. 0,4 dikurang 3 jadi negatif. Begitu juga kalau kita ganti B-nya min 100 pasti jadi negatif ya. 4 kali min 100 min 400 dikurang 3 jadi min 403. Sehingga apa? Menyebabkan apa nih? Yang satu negatif ya. Yang satunya apa? Bisa positif, bisa negatif. Ya enggak? Kalau si A-nya kan udah pasti negatif nih si A-nya. Si B-nya apa? Bukan si A-nya ya. Sebenarnya si 2A min A ya maksudnya. Si 4B min 3-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau begini,
Lebih kecil daripada 0, iya atau tidak? Minus dikali plus apa? Minus. Minus lebih kecil daripada 0? Benar ya, berarti ya. Kalau ini, minus kali minus positif. Positif lebih kecil daripada 0? Oh, tidak. Berarti apa? Dikasih tahu pernyataan satu, bisa ya, bisa tidak. Karena pertanyaan kenapakah? Maka tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham nggak? Jelas nggak? Ada yang tanya nggak? Ayo, bingung nggak? Sebelum lanjutin pernyataan dua nih. Jelas nggak? Lanjut pernyataan dua. Pernyataan dua sekarang, A lebih besar daripada satu dan B-nya lebih besar pada 0. Kemungkinan berarti apa aja, Kak? Kalau lebih besar pada satu, bisa aja berarti A-nya 1,1. Langsung yang paling jauh, A-nya 1,9. Tapi masih 1, ya. Terus jauhan lagi jadi 2, 3. Lanjut langsung paling besar deh, 100. Boleh kan? Kan A lebih besar pada satu. Ini menyebabkan nilai 2 min A-nya jadi apa? Kalau A-nya diganti 1,1, menyebabkan 2 min A-nya jadi apa? 2 dikurang 1,1 berarti apa? Positif. Kalau A-nya diganti 1,9 masih positif ya. 2 dikurang 1,9. Ya nggak? Kalau A-nya diganti 0, 0 diganti 2 jadinya 0. A-nya diganti 3 jadi negatif ya kan? 2 dikurang 3. Oh, berarti apa? Bisa positif. Jadi apa nih? 2 min A-nya itu bisa positif, bisa negatif. Paham nggak? Nggak perlu kita cek B-nya. Ya, 4B min 3-nya nggak perlu. Kenapa? Mau dia positif kah atau dia negatif kah? Karena dia bakalan bisa labil. Pasti bisa ya, bisa tidak. Ngerti nggak? Karena A-nya aja udah labil nih, bisa positif, bisa negatif. Bingung nggak? Pasti apa? Tidak cukup. Ngerti nggak? Bingung nggak? Jadi kalau A-nya aja udah bisa labil nih, menyebabkan 2 min A-nya jadi labil, bisa positif, bisa negatif, berarti pasti jawabannya bisa ya, bisa tidak. Udah otomatis tidak cukup, nggak usah cek B-nya. Tapi kalau karena kita belajar, kita cek nih. Paham nggak? Kenapa sih Kak? Kok nggak? Nggak usah dicek B-nya. Iya, karena dia udah labil nih, bisa positif, bisa negatif. Mau dikali apapun, ya udah labil jawabannya kan. Dikali sama siapapun, pasti jawabannya bisa labil, udah. Gitu. Oke, cobain ya. B-nya lebih besar pada 0, berarti apa? Bisa 0,1 Kak. Bisa 0,9. Bisa 2. Langsung B-nya 100 juga boleh ya kan? Coba. B-nya kita ganti 0,1, masukin ke sini. 0,4 dikurang 3 jadi negatif. Kalau kalau B-nya diganti 0,9, 4 dikali 0,9 3,2. Dikurang 3 jadi positif. Tuh, dianya aja juga labil lagi. Bisa positif, bisa negatif. Jawabannya kemungkinannya banyak banget tuh. Bisa ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Gitu. Paham nggak? Ngerti nggak? Ya kan? Oh, kalau kita ambil yang positif, si A-nya, B-nya yang positif, berarti jawabannya apa? Positif kali positif lebih kecil pada 0? Tidak. A-nya kita ambil positif, si B-nya kita ambil yang negatif. Berarti kalau dikaliin jadi negatif. Lebih kecil pada 0? Iya. Sekarang yang 2 min A-nya bisa aja negatif kan? Ya, karena kan labil nih, bisa positif, bisa negatif. Yang 4B min 3-nya juga kan bisa positif, bisa negatif. Berarti sekarang positif. Maka menyebabkannya, ya. Bisa apa lagi? Kalau dia yang negatif, ini yang negatif, berarti jawabannya tidak. Ya kan? Artinya apa? Labil. Bisa ya, bisa tidak. Maka tidak cukup. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Jadi nanti pas di UTBK kalau si ininya aja sudah menyebabkan labil, ya udah nggak usah diterusin buat nyari si B-nya. Udah pasti. Kalau yang pernyataan satu tetap harus kita cari B-nya. Kenapa? Karena A-nya nggak labil nih. Mau A-nya kita ganti berapapun, yang penting memenuhi A kurang daripada 5, tetap membuat dia menjadi negatif. Paham nggak? Terus gimana Kak? Satu tidak cukup, dua tidak cukup. Berarti sekarang kita gabung. Wah, gabung. Wah, gimana Kak kalau digabung? Gabung itu artinya ini sama ini kita gabung. Artinya gini.
A-nya lebih kecil pada 5 ke kiri. A-nya lebih kecil pada 1 ke kiri. Berarti yang kena arsiran 2 kali mana? Ini. Berarti jawabannya apa? A lebih kecil daripada 1. Begitu juga si B-nya. B-nya lebih kecil pada 1. Terus B-nya lebih kecil pada 0. Kiri juga. Maka jawabannya B lebih kecil pada 0. Gabungannya. Bukan jawabannya. Gabungannya. Paham? Jadi ini gabungannya. Dah. A lebih kecil pada 1. Berarti apa? Kayak tadi dong, Kak. Yang ini ya. Nih, kayak yang ini ya. Ya udah. Berarti apa? Oh, bisa positif, bisa negatif. Nggak usah diterusin. Kan sama kayak yang ini nih. Ya. Terus kalau B lebih kecil pada 0, lebih kecil ya, maaf, maaf, maaf. Enggak dong, enggak sama dong. Itu kan lebih besar, Kak. Ya, saya salah ya. Irisannya salah ya. Yang satu lebih besar nolnya ya. Ini juga salah dong. Kan lebih kecil, yang satu lebih besar. Paham nggak? Kalau digabung, karena dia berbentuk A lebih kecil pada 5 berarti 5 ke kiri. A lebih besar pada 1 berarti 1 ke kanan. Maka irisannya ini ya. Oh, berarti A-nya di antara 1 sampai 5. Dan B-nya lebih kecil daripada 1 ke kiri. B lebih besar pada 0 ke kanan. Maka irisannya ini. Berarti B-nya di antara 0 sampai 1. Dah, berarti A-nya bisa siapa aja? Oh, lebih besar apa di antara 1 sampai 5 berarti apa? Bisa 1,1, bisa 1,9. Langsung yang paling jauh berapa? 4,9. Coba 1,1 masukinnya ke sini juga ya, tetap masukinnya mana? 2 min A. Yang ini apa? 4B min 3. Yuk masukin. A-nya diganti 1,1 jadi apa? Menyebabkan positif ya. 2 dikurang 1,1. Ini 2 dikurang 1,9 positif juga. Ini negatif. Oh, dia udah labil. Kalau dia udah labil berarti apa? Tidak cukup. Udah nggak usah. Nggak usah diterusin gitu kalau udah di UTBK nanti jawabannya ya. Salah satunya juga udah labil ya. Kalau ini untuk jawaban apakah ya? Maka si B-nya nggak usah kita cari. Karena udah labil. Artinya berarti jawabannya apa, Kak? Oh, digabung juga nggak cukup. Berarti jawabannya apa? Yang E ya kan? Satu saja tidak cukup, dua saja juga tidak cukup. Paham nggak? Aman kah? Lanjut ya. Coba, bisa nggak? Gimana Kak cara ngerjainnya? Kayak tadi ya, kalau udah labil nggak usah dikerjain lagi yang satunya lagi. Pertanyaan adalah F1 dikali G1 lebih lebih besar daripada 0. F1 itu apa? Berarti A dibagi 1 kuadrat tambah 1 jadi 2 langsung ya. Tuh. G1 berarti apa? 1 tambah B. Hmm. Oke. Ini menyebabkan, berarti A-nya cuma di atas ya. Nah, si A-nya ini, pernyataan 1 sekarang nih, A-nya lebih kecil daripada 1, bisa nggak? A-1 lebih kecil pada 0, berarti artinya apa? A lebih kecil pada 1 ya, pindah ruas. Oke. Kalau A-nya lebih kecil pada 1, berarti bisa apa aja? Bisa 0,9, bisa 0,1, bisa 0, bisa min 100. Kalau A-nya diganti 0,9, 0,9 bagi 2 ya tetap positif ya. Tetap positif. 0, 0 bagi 2 ya 0. Min 100 bagi 2 minus. Oh, A-nya aja udah labil. Berarti otomatis tidak cukup. Gitu aja. Nggak usah dikerjain si B-nya. Pernyataan 2. A-nya lebih kecil daripada 0. Apa itu A lebih kecil daripada 0? Berarti A-nya bisa siapa aja? Otomatis minus ya. Minus 0,1. Minus 0,9. Sampai A-nya minus 100. A-nya diganti min 0,1 berarti minus. Mau diganti ini pun tetap minus ya. Benar nggak? Masukin ke A dibagi 2. Oh, ini nggak labil, maka kita harus kerjain si B-nya. Oh, B-nya itu apa? Nih, B plus 1 lebih besar pada 0. Ini udah B plus 1 nggak? Udah ini B plus 1. Sama nggak? 1 plus B mas B plus 1 sama. Ini positif atau negatif kalau dia lebih besar pada 0?
Positif pastinya, ya nggak? Oh, dia nggak labil nih, pasti positif, menyebabkan masukin ke sininya. Oke. A-nya nggak labil, B-nya nggak labil, otomatis berarti cukup. Kalau mau dibuktiin berarti minus dikali plus, ya kan? Pasti kan? Karena dia nggak labil pasti minus, si B-nya juga pasti menyebabkan jadi positif. Apakah lebih besar pada nol? Jawabannya apa? Negatif ya. Negatif lebih besar pada nol? Tidak. Tapi ini cukup untuk menjawab pertanyaan karena dia nggak labil. Gitu. Maka jawaban apa? Dua saja cukup. Berarti itu apa kalau dua saja cukup? Bogor ya. Paham nggak? Tuh, Aku coba. tanya, Mm-mm. yang pernyataan satu kan A-1 lebih kecil dari nol. Kenapa Mm-mm. dijawabnya jadi A lebih kecil dari satu ya? Min satunya dihilangkan. Iya, pindah ruas atau sama-sama ditambah satu. Oh, pindah ruas. Oke, oke. Iya, atau di sama-sama ditambah satu sebenarnya. Paham? Paham, Kak. Makasih, Kak. Mm-mm. Kak, aku mau nanya, Mm-mm. walaupun dia nggak ngejawab, dia tetap cukup. Itu gimana ya? Maksudnya aku masih bingung. Enggak ngejawab. Ngejawab. Jawabannya tidak. Apakah Oh, F1 dikali G2, G1 lebih besar pada nol? Jawabannya apa? Tidak. Cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang nggak oh, cukup itu kalau oke. labil ya. Kalau ditanya apakah, itu jawabannya boleh ya, boleh tidak. Ya kan? Apakah kamu sudah makan? Kamu jawabannya tidak. Itu kan bisa menjawab pertanyaan saya. Gitu. Oke? Oke, thank you, Kak. Kalau apakah? Kalau labil baru dia nggak bisa menjawab pertanyaan tuh berarti. Nggak ngejawab. Jadi udah apa belum nih? Gitu. Paham? Oke. Yang paling susah lagi di UTBK kemarin katanya ini bukan susah sih kalau yang ini. Kalau ini lebih lama aja. Sebenarnya ini mudah. Oke, tapi saya mau coba ke sini dulu biar sama-sama tentang kecukupan data. Nah, kalau tadi tentang kecukupan datanya fungsi, ini tentang kecukupan datanya ada koordinat dan ada garis. Apakah dia memotong? Wah, lebih kompleks nih. Ada tentang koordinat, ada tentang persamaan garis. Terus persamaan garis itu sama koordinat-koordinat yang membentuk segitiganya ini memotong apa enggak gitu katanya kan apakah lagi nih hati-hati apakah boleh ya boleh tidak yang nggak boleh labil. hmm Gimana, paham nggak pertanyaannya? Yuk kita bikin kartesiusnya. Segitiga ABC, A-nya 1,1 nih, 1,1 ceritanya nih, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke. A-nya 1,1, B-nya 1,3 di sini ya. Ada yang masih bingung nggak bikin kartesius? Nggak kan? Oke, ini 1,1 sama 1,3. Terus D-nya, si C-nya itu D,2. D-nya itu nggak tahu D-nya. Yang jelas pasti Y-nya 2. Oh, di sini dong berarti. Paham nggak? Di sepanjang garis ini. Titik-titik ini. Misalkan D-nya 1 berarti di sini dong. Tapi nggak mungkin. Masa dia segaris 1,2. Kan katanya membentuk segitiga ABC-nya. Berarti kemungkinan di sini, 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 atau di kiri. Ya nggak? Jelas nggak pertanyaannya? Kalau D-nya 2 berarti begini segitiganya. Kalau D-nya 3 berarti begini. 4 begini. Tuh segitiganya. Ngerti nggak? Jelaskah? Nah, itu tergantung dari si pernyataan satu sama duanya yang diketahui. Oke, nah ini kan belum jelas D-nya. Yang penting segaris itu, setitik-titik itu. Dah, sekarang ada garis Y sama dengan MX. Tahu nggak Y sama dengan MX itu adalah sebuah persamaan garis. Misalnya Y sama dengan MX apa nih? Y sama dengan X nih. Kalau Y sama dengan X itu adalah dia di tengah-tengah kurva sumbu X dan sumbu Y dan melalui 0,0. Dan ininya pasti 1,1 ya. X-nya 1 pasti Y-nya 1. Betul nggak? Kalau X-nya 2 pasti Y-nya 2. X-nya 3 pasti Y-nya 3. Pasti melalui ini. 1,1, 2,2, 3,3 kayak gitu. Terus kalau Y sama dengan 2X Kak gimana Kak? Dia lebih runcing.
lebih curam. Nah, ini misalkan Y sama dengan 2X. Artinya apa? Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Betul? Masukin di sini. Gitu. Semakin dia gede nih, Y sama dengan 10X misalnya, makin runcing dia sampai mendekati sumbu Y bisa jadi. Kalau yang hampir sejajar sama sumbu X, ini berarti lebih kecil nih si M-nya. Bisa jadi Y sama dengan 1/8X. Y sama dengan 1/16X. Paham nggak? Ini konsep persamaan garisnya dulu. Jelas dulu nggak? Aman nggak? Dan pasti melalui 0,0 ya, karena nggak ada C-nya. Bingung dulu nggak? Sebelum kita lanjut nih. Secara konsepnya dulu udah bikin persamaan garis bisa. Persamaan garis tentang Y sama dengan MX-nya dulu nih. Dah, tergantung M-nya. Oke, lanjut. Kalau sudah nggak bingung. Jadi segitiganya tuh ini. Nah, cuman nggak tahu nih D-nya yang mana. Nah, dikasih tahu nih pernyataan satu. Oke, kita jawab pakai persamaan satu. M-nya lebih besar daripada satu. Wah, berarti M-nya bisa di tengah-tengah. Kita pakai yang hijau nih. Oh, pas dong Kak di 1,1 sama 0,0. Iya. Ini adalah Y sama dengan X kalau M-nya 1. Tapi kan dia lebih besar Kak. Berarti apa? Lebih ke atas lagi. Gitu ya, ke atas lagi. Set. Gini ya. Nah, gitu. Bisa jadi lagi segini. Kan kita nggak tahu. Nah, segitiganya dulu nih si D-nya. D-nya diketahui bahwa D-nya apa nih D-nya? Lebih kecil daripada, oh ya, sorry, ini bukan D lebih kecil daripada 10, tapi D lebih kecil daripada 1 ya. 10 kegedean. D-nya lebih kecil daripada 1. Artinya apa? D-nya bisa nggak 0, bisa ya, begini nih, di sekecil ini nih. Paham nggak? Set, set, tuh. Nih segitiganya ya. Misalnya 0, D-nya itu bisa aja 0,1. Atau 0,9. Nih, 0,9. Berarti apa? 0,9,2 nilai C-nya nih, titik C-nya. Jadi segitiganya nih yang merah. Paham nggak? Jelas nggak? Ada yang mau tanya dulu nggak? Jelas nggak? Oke. Ceritanya sekecil itu tuh. Karena D-nya 0,9. Ya, kalau saya perbesar tuh begini nih. Segitiganya. Wah, tipis banget tuh tingginya. Ngerti nggak? Gitu. Terus M-nya itu kan lebih besar pada 1. Bisa aja 10 dong, Kak. M-nya bisa. Berarti bisa aja. Berarti makin runcing banget dong, Kak. Iya. Makin runcing kan gini. Kalau Y sama dengan 10X. Y sama dengan 100X. Bisa juga kan? Y sama dengan 1000X. Wah, makin runcing dia. Bisa jadi begini nih. Nah, setuh. Lihat. Misalkan ini Y sama dengan 100X. Tuh. Memotong segitiga nggak? Kalau yang Y sama dengan 100X? Tidak. Kan pertanyaan apa? Apakah si garis itu memotong segitiga ABC? Bisa jadi enggak ya, bisa aja begini ya. Setuh gitu loh. Kalau secara bikin diperbesarnya gitu loh. Tuh, yang bisa aja ya. Tapi kalau yang ini, iya, dia nggak memotong. Yang ini, iya memotong. Yang ini, iya memotong. Berarti apa? Labil. Berarti apa? Tidak cukup. Paham nggak? Ayo, tanyain. Jelas nggak? Karena M-nya lebih besar pada 1, berarti bisa aja 1000 atau 100. Wah, makin runcing dia. Jelaskah? Lanjut. Ini kalau dikasih tahu pernyataan satu. Pernyataan dua. Saya gambarin lagi. Sama ya, 1,1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nih 1,1. Ini 1,3. Misalkan, ya nggak? Ini garisnya. Segitiganya yang mana? Nggak ketahuan, tergantung D-nya. Yang penting dia sejajar atau di Y-nya di 2. Dah, sekarang dikasih tahu nih bahwa M-nya lebih besar daripada 0. Oh, berarti bisa aja M-nya 1/8, Kak. Atau 1/16 bisa juga, ya nggak?
Berarti si garisnya hampir miring banget mendekati sumbu X. Bisa kan? Begini. Gitu. Lebih besar tuh. Berarti apa? Bisa aja begini lagi. Bisa aja segini. Sampai mendekati sumbu Y bisa. Gitu ya nggak? Nah, sekarang si D-nya lebih kecil pada nol nih. Kalau D-nya lebih kecil pada nol, berarti D-nya bisa apa aja? Pasti negatif ya D-nya. Oh, berarti pasti di sini nih. Mulai dari sini nih paling kecil banget nih, min 0,1. Nih, tuh. Kalau D-nya minus banyak, segini segitiganya. Nah, pertanyaannya, jadi memotong atau enggak tuh si segitiganya, si garisnya? Kalau yang ini, bisa jawabannya tidak ya kan? Nggak memotong. Yang ini bisa aja ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Berarti apa? Labil juga. Berarti tidak cukup. Paham nggak? Jelas nggak? Sekarang digabung. Oke. Digabung bagaimana Kak? Yuk kita gambarin lagi. 1,1, 2, 3, 4. Ini ya nggak? Ini segitiganya. Nggak tahu tergantung D-nya. Oke. Kak, digabung gimana? Ini. M lebih besar pada nol sama M lebih besar pada satu. Ada nol, ada satu sama-sama lebih besar. Berarti arsirannya ini. Berarti apa? M-nya lebih besar pada satu. Dan ada nol, ada satu ya. D lebih kecil pada satu, berarti ke kiri. D lebih besar daripada nol, lebih kecil, berarti ke kiri juga. Maka arsirannya ini. Berarti apa? Dan D-nya lebih kecil pada nol. Paham? Berarti M-nya lebih besar pada satu. Apa tuh? Berarti M-nya bisa aja apa? Paling banter banget di sini ya. Paling banter banget di sini nih. Nih, di 1,1 kan. Ini dulu ya. Ini yang paling banter. Ini kan M-nya kalau satu. Berarti apa? Bisa aja memotong ya. Kalau M-nya 2 berarti begini. M-nya 3 gini. M-nya 4 gini. Sampai mendekati bisa ya. Dah. Sekarang D-nya. D-nya itu katanya lebih kecil daripada 0. Berarti apa? Negatif. Otomatis tuh pasti segitiganya di sini, Kak. Nih. Ya nggak? Pasti negatif di sini paling kecil. Atau paling agak gedean lagi sini ya. Kalau D-nya minusnya banyak. Minus banyak lagi. Coba. Berarti jawabannya apa? Ya, ya, ya semua ya. Ya, di sini memotong ya. Di sini memotong ya. Di sini memotong ya. Berarti apa? Jawabannya cacing. Digabung cukup untuk menjawab pertanyaan. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Kak, aku mau tanya, Iya dong, harus. Ini cara soal yang paling sulit. Biar UTBK-nya 1000 nih. Amin 1000, Iya dong, kan udah dibahas semua. cara nentuin kemiringannya tuh gimana sih Kak, kemiringan garis Y-nya? Ini udah kakak jelasin yang hijau nih. Yang dikotakin hijau, ayo. Ingat Hmm. ya. Kalau Y sama dengan X itu, dia di tengah-tengah. Nih, Y sama dengan X ya. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, 3. Atau di tengah-tengahnya si sumbu X sama sumbu Y. Gampangnya gitu mikirnya. Oke. Atau melalui titik 1,1 sama 0,0. Itu udah pasti. Dan Oh, juga oke. titik 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Tuh, kan di tengah-tengah. Pasti. Nah, kalau M-nya kecil, berarti dia makin miring. Makin datar turunannya. Paling Makin datar banget nih. Nih, misalkan Y sama 1/8. Atau Kak bisa nggak Kak paling datar banget? Bisa. Bisa. Ini bisa jadi apa? Y sama berapa? 1/100 bisa kan? 1/100 X. oke. Per sejuta X Kak. Iya bisa jadi. Miring banget tuh. Hampir hampir mendekati datar. Paham? Paham. Kalau M-nya besar banget. Sampai sejuta misalkan. Y sama dengan sejuta X. Makin dia runcing. Ya nggak? Hampir dia tegak seperti sumbu Y. Gitu. Dah. Oh, berarti karena di soal ini M-nya lebih dari satu, Mm-mm. makanya Lebih itu daripada satu berarti dia ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas gitu kan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ngerti nggak?
Oh, iya, iya, iya. Oh, Oh, kalau begini jawabannya iya, memotong. Kalau ini, oh iya. Kalau ini, oh bisa aja enggak dong. Iya dong, bisa aja enggak. Nih, bisa aja enggak kan? Karena kan hmm, bisa aja si si D-nya kan lebih kecil pada satu. Saya ambil yang paling kecil banget tuh, yaitu D-nya 0,9 yang hampir hampir nggak kelihatan tingginya gitu loh sebenarnya. Sampai tipis banget sebenarnya gitu loh. Ya kan? hmm, Kan berarti tingginya cuma 0,1 nih tingginya segitiganya, paham nggak? paham. Gitu kan bisa aja berarti begini dong ilustrasinya. Nah, nggak memotong jadinya kan? Oh, iya, 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 iya. Makanya dia bisa ya, bisa tidak deh gitu. Di sini dia kan tidaknya di sini doang nih yang saya contohin itu. Bisa jadi dia hampir mendekati sumbu Y dan segitiganya kayak gini nih ilustrasi terbesarnya misalkan. Kalau diperbesar kayak gitu. Jadinya jawabannya tidak memotong deh. Oh berarti labil dong. Bisa ya bisa tidak. Nggak boleh kalau pertanyaan apakah labil. Maka tidak cukup. Paham? Hmm, paham. Oke, makasih, Kak. Yang dua. Nanti kerjain ulang. Oke. Kalau saya sudah share videonya, share apa? Coba kerjain ulang. Oke ya. Lanjut. Ayo. Bisa nggak sekarang? Hmm. Sama nih. Bisa jadi ini soal sesi yang berikutnya atau hari berikutnya. Gitu. Yuk. Bahas aja. Bahas aja, Kak. Ya udah. Kita bikin garis, ya kan? 0,212. 3,2 1 2 3,2 sini ya. 0,2 di sini, 3,2 di sini. Maka garis kemungkinannya begini. Nah, oke. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, bentar. Saya mau ngomong dulu sama orang bentar. Oke, maaf, lanjut. Oke, jadi titik D udah ada, titik E udah ada, yaitu 3,2 di sini. Oke, terus titik F adalah A,4. Nah, A-nya nggak tahu ya. X itu nggak tahu di mana. Yang penting Y-nya 4. Nah, kayak tadi kan. Ini 3, ini 4. Di sekitaran ini nih ceritanya. Nggak tahu A-nya di mana. Oke, nah. Informasi satu, bahwa A-nya adalah lebih kecil daripada 0. Berarti A-nya pasti negatif. Berarti kemungkinan besarnya adalah yang paling mendekati banget di sini ya. Yaitu misalnya 0, min 0,1 di sini dong. Berarti segitiganya begini. Ya enggak? Hampir banget seperti sumbu Y, ya kan? Kalau A-nya min 2, begini. A-nya min 3, lagi makin miring ke sini. Paham ya? Jelas nggak? Nih segitiga-segitiganya nih kemungkinannya. Karena apa? Karena A-nya lebih kecil pada 0. Bisa itu, bisa ini, bisa itu. M-nya sekarang. Gimana? Jelas nggak? M-nya sekarang di antara 1/4 sampai 2. Kita ambil yang kalau M-nya 1/4 dulu. Oh, begini dong berarti persamaan garisnya. Kalau persamaan garisnya kayak gini, ini agak susahan ya. Karena ini pasti di sesi berikutnya nih atau di day berikutnya. Kalau tadi lebih enak, cuma lebih besar, lebih kecil daripada 2 ya kan? Atau 1 atau 0. Ini di antara Y lebih sama dengan 1/4 X dan paling maksimumnya apa? Y sama dengan 2X. Jadi kita tentuin dulu garis ini yang mana, garis ini yang mana. Nah, berarti garis-garisnya adalah di antara mereka berdua itu. Oke. Gimana cara mencari gambar garis ini? Pastinya melalui 0,0. Nah, yang paling enak nyobain ini adalah X-nya aja yang diganti 4. Karena apa? Ini kan 1/4 X. Berarti X-nya yang diganti 4. Kalau X-nya diganti 4, maka Y-nya jadi 1. Paham gak nih? Kan 1/4 kali 4 jadi 1 kan?
Jangan X-nya kita ganti 1. Kalau X-nya kita ganti 1 berarti apa? 1/4 kali 1 berarti Y-nya 1/4. Bingung ngegambarnya. Y-nya 1/4 di mana ya? Jelas nggak? Oh, berarti 4,1. Di mana tuh 4,1? Ini 4 nih. 4,1 berarti di sini dong. Jelas? Ini 4,1. Nih, 4,1. Oh, berarti garis yang M-nya sama dengan 1/4 berarti begini. Wow, paham nggak? Sekarang garis Y sama dengan 2X gimana? X-nya 0, Y-nya 0 pasti. Sekarang apa? X-nya 1 aja. Ini X-nya 1, jangan X-nya lebih banyak. Karena kalau X-nya 1, Y-nya juga udah bulat. 2 ya. Jangan X-nya 4, keduanya kan. Kalau X-nya 4, Y-nya 8, bingung gambarnya. Berarti apa? 4,8. Kalau ini X-nya 1, bisa menjawab Y-nya kecil juga 2 ya. Jadi 1,2. Di mana 1,2? 1,2. Di sini dong, Kak. Berarti memotongnya di sini nih. Set. Nah, artinya si M-nya itu di antara 1/4 sampai 2, berarti di antara garis-garis yang 2 hijau ini. Paham nggak? Berarti apa aja? Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begini. Paham nggak? Kalau ini berarti apa? Tidak. Jelas kan? Tidak memotong. Ini tidak. Ini bisa ya, ya, ya. Berarti apa? Labil. Berarti tidak cukup. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ayo, jelas nggak? Gimana? Pernyataan 2. Kita gambar lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berapa? 0,2 sama 3,2. Nih gambar garisnya, segitiganya. Satunya lagi tergantung A-nya. Yang jelas Y-nya 4 di antara ini. Jelas nggak? Dah, sekarang ke tahap ke pernyataan 2 bahwa M-nya di antara 1/4. Nah, A-nya dulu deh, maaf. A-nya lebih kecil daripada 3. Lebih kecil daripada 3. Berarti apa? Paling deket aja adalah A-nya 2,9. Ya nggak? Boleh ya kan A-nya 2,9? Berarti di sini dong. X-nya 2,9, Y-nya 4. Berarti begini. Hampir tegak lurus gitu ya. Bisa aja di sini. Kan lebih kecil pada 3 yang penting. Bisa aja 0, boleh nggak, Kak? Boleh dong. 0,4. Bisa juga negatif nggak? Bisa dong. Paham nggak? Jelas? Sampai miring ke sana juga boleh. Ya, kan bisa aja A-nya di sini. Minus. Paham? Dah, sekarang kita gituin M-nya. Ayo tanyain dulu, bingung nggak? Sebelum makin rumit nih. Dah, sekarang garisnya. Garisnya adalah yang paling kecil banget, Y setengah X. Yang paling besar adalah 4X. Kalau ini kayak tadi ya? Enggak, ini yang lebih gampang kita masih misalnya apa X-nya? X-nya 1 aja, Y-nya dapat 4. Kalau ini apa? X-nya kita misalin 2 supaya Y-nya 1 biar gampang garisnya. Jelas nggak? 2,1 berarti di sini. Di sini berarti garis ini. Set. Nah, masalahnya adalah kena apa enggak nih? Ayo, kena enggak? Wah, taunya gimana nih, Kak? Nih, tahu nggak nih memotong nih di berapa sih nih? X-nya 3 kan ya? X-nya 3, Y-nya berapa? Coba kita ganti lagi. Kalau X-nya 3, maka Y-nya berapa? 3/2. 3/2 betul. 1,5. Berarti enggak. Ya enggak? Ayo, bingung nggak? Berarti apa? Pada saat X-nya 3. Jadi kita bikin bantuan garis lagi. Yaitu pada X-nya yang 3. Oh, kalau X-nya 3, Y-nya 1,5 di sini. Tuh, oh berarti emang nggak bakalan memotong dia yang ini. Oke, gitu. Terus yang paling besar apa? X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya 4 di sini. Cus, ini pasti jelas motong, ya nggak? Berarti garisnya apa? Di antara ini semua. Bisa begini, bisa ini.
Kalau ini apa? Motong, jelas. Ya, 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 ya nggak? Mau segitiganya yang paling kecil di sini, atau yang tengah, atau sini, atau ini, tetap aja memotong ya. Tapi kalau yang ini tidak kan? Tuh, nggak memotong. Kan bisa aja di sini. Tuh, nggak memotong juga. Gitu. Jadi jawabannya apa? Tidak cukup juga, labil. Sekarang digabung, Kak. Waduh, ya. Sulitnya itu di sini nih, bukan sulitnya. Susahnya di sini nih. Ini saya nggak tahu nih, dia di sesi keberapa, di hari keberapa. Lebih lama. Kenapa lebih lama? Satu nggak cukup. Dua nggak cukup, berarti harus tahu dong digabung. Yang rumit kan kayak gitu. Seperti soal yang awal ya. Tapi kan bukan tentang segitiga. Lebih enak. Cuma tentang fungsi. Ya nggak? Satu tidak cukup, dua tidak cukup, digabung. Tapi kan ini tentang positif negatif aja. Gitu. Oke? Yuk, sekarang kita gabung. Wah, gimana nih Kak kalau digabung? Gabung. Harus sampai bersih. Cepat semua. Cuma kalau nggak bersih manggil tukang. Lanjut, sekarang kita gabung. Gimana Kak gabungnya? Ya, ini dia. Bikin interval dulu. Ada 1/4 sampai 2. Begini. Ada setengah sampai 1/4. Setengah kan di sini ya. Sampai 4 di sini kan. Nah, ingat ya kalau begini tuh maksudnya di antara ya. Kalau ada bla 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 lebih kecil, M lebih kecil. Nah, itu berarti di antara. Mana nih irisannya? Oh ini. Gitu. Jelas ya? Berarti apa kalau digabung? Ternyata dapat nih kalau digabung M-nya adalah di antara berapa? Setengah sampai 2. Satu lagi Kak, yang D-nya, A-nya. Ada 0, ada 3. A lebih kecil pada 3 berarti A 3 ke kiri. A lebih kecil pada 0 berarti 0 ke kiri. Berarti diiris ini. Berarti apa? A lebih kecil daripada 0. Oke, berarti setelah digabung dapat informasi ini, M-nya harus segini, A-nya segini. Gambar. Ya, kita tadi gambar. Kenapa ngantuk? Oh, jawab ngantuk yang tadi ya. Kirain baru ngechat Kenji. Yang tadi saya bilang, kalau pagi-pagi Zoom aja nggak ada nih pada nih Dorothy, Kenji, Matthew. Nih sekarang masih ada nggak nih orang ini? Ayam. Ada ya. Lanjut ya, gabung. Kita gambar. Maaf. Kita gambar. Jelas bahwa tadi, waduh, kurang gedean dikit. Ya nanti kalau ngerjain ini bener soal aslinya ini kalian udah bisa, apalagi kalau angkanya gampang, angkanya sama, harus inget tuh. Kali aja kalian beruntung ya, sesuai dengan amal perbuatan. Soalnya sama persis angka-angkanya, udah langsung bisa ngejawab tuh. Oke, apa tadi gambarnya? 0,2, 3,2, jelas berarti segitiganya begini dan tergantung si A-nya. Yang jelas dia adanya di 4. Terus A-nya lebih kecil daripada 0 berarti pasti negatif. Nih, ini yang paling kecil banget di sini kan. Bisa aja segini. Gitu dan paling miring lagi segala. Sekarang M-nya. Nah, M-nya berarti kita harus tahu Y sama dengan setengah X. Dan satu lagi Y sama dengan 2X. Kak, tadi saya udah dapet dong di pernyataan 1 sama 2 kan ada. Iya yang ini nih, Y sama dengan setengah X. Gambarin tuh apa? 2,1 jelas di sini, motong. Sama 3,3/2. Berarti X-nya 3, Y-nya 1,5. Sini. Nah, ya enggak? Ini dia. X-nya 2, Y-nya 1 di sini. Nah, ini ya. Ini adalah garis siapa? Y sama dengan setengah X. Terus kalau Y sama dengan 2X gimana? Udah ada juga kan kita gambar yang ini. Mana tuh Y sama dengan 2X? Ini kan Y sama dengan 2X. Makanya ditulis nih biar enak.
Apa tuh? X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2 di sini tuh. Set. Nah. Jadi apa? Si garis-garisnya bisa begini. Tidak. Ya kan? Ini? Ya. Bisa di sini. Ya. Sini. Ya. Berarti apa? Labil juga. Berarti jawabannya apa? Jelas yang satu tidak cukup, dua tidak cukup. Karena digabung juga nggak cukup. Gimana? Tanyain. Bingung di mana? Nggak bingung sih kan, ngerti. Nah, harus ngerjain ulang. Biar tahu pas bingungnya nanti di mana. Kalau bingung baru lihat lagi rekaman ini. Jelas gak? Ayo, tanyain. Man, nggak bingung sih kan, ngerti. Cuman agak lama. Iya pasti, yang ini agak lama. Ini yang paling lama menurut saya. Oke? Soal PK UTBK 2024 ini yang paling lama. Nah, kalau kalian ini bisa waktunya juga kurang dari 2 menit atau 2 menit, nah berarti soal-soal yang lainnya bisa kurang dari 1 menit kan, berarti bisa dikonversi kan? Ini bisa ngerjain 2 menit. Wah, 1000 aja pasti PK-nya. Itu yang garis satu melalui titik 0,1 yang nggak dipakai ya, Kak? Yang mana? Itu apakah garis satu melalui Yang titik yang 0,1? gabung, yang gabung, Oh, oh, yang itu yang kakak gabung. gambar kan lewat 0,0 bukan 0,1. Iya, melalui 0,0 semua ini pastinya. Oh, Kan bukan dari yang situ dulu awalnya. di soalnya tulisannya 0,1 yang di soalnya. Oh, apakah garis satu yang melalui 0,1 dengan gradien? Oh, Oh, ini oh. soalnya ya. Apakah garis satu? Oh, garis satu ya, bentar ya. Oh, iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Saya nggak baca ininya nih. Artinya berarti bukan melalui dari 0,0 ya, tapi dari titik 0,1. Berarti persamaannya rumit lagi nih. Wah, iya. Saya nggak lihat. Kalau ini enggak ya? Oh, iya. Betul. Berarti garis yang saya bikin ini semua salah. Salah nih, salah berarti yang nomor ini. Ini dia. Ini saya nggak tahu nih di ini sesi berapa, day berapa ya. Wah, lebih dibikin rumit lagi. Ya, artinya persamaan garisnya bukan begini gitu. Berarti apa? M-nya udah ada, bisa 1/4, tapi harus melalui 0,1. Ya udah, misalnya gambarnya sudah ada, kita gambar. Berarti kita sekarang gambar garis yang sebenarnya ya, garis satu ini ya. Kan melalui 0,1 doang. Oke, berarti melalui 0,1 berarti yang tadinya ini apa nih? Y sama dengan 1/4 X. Kalau dia melalui 0,1 tapi kemiringan ini berarti dia 0,1 berarti mulai dari sini. Kita bikin garis yang sejajar sama garis itu. Nah, gitu. Set, gitu. Ya. Artinya ini menjadi si garis si L1 ini. Si garis satu ini. Bukan yang ini. Yang hijau-hijau ini berarti Y sama dengan 1/4 X doang. Padahal melalui 0,1. Berarti digeser aja ke atas. Artinya berarti ini apa? Cukup nggak menjawab pertanyaan? Apa memotong nggak nih? Kayaknya nggak juga ya. Kan ini cuma naik 1. Kalau naik 1, X-nya 4. Ini 4,1 jadi 4,2. Kalau 4,2, terus yang tadinya X-nya 3, jadi 3/4 tambah 1, jadi 1/3/4. Oh, enggak juga. Ya, kurang daripada 2 juga ya di sini. Kurang daripada 2, berarti tidak juga nih. Berarti apa? Bisa ya, bisa tidak. Dah, berarti tidak cukup. Sekarang pernyataan 2. Digeser ya. Nah, kan awalnya ini. Geser jadi sini nih. Melalui 0,1. Set, pasti memotong jadinya. Yang ini geser 0,1 jadi di sini. Set. Oke. Untung Matthew tanya. Berarti apa? Ya semua ya. Ini jadi ya. Motong. Ini juga jadi ya. Semua-muanya pasti ya. Berarti cukup. Jadi jawabannya Bogor. Wow. Paham nggak tuh? Ngerti nggak?
Saya nggak ngelihat pertanyaan garis 1. Pertanyaan apakah garis 1 bukan garis yang kalau diketahui M-nya doang. Jadi harus melalui 0,1 dengan kemiringannya kayak gitu. Jadi gampangnya kalau kita udah dapat Y sama 1/4 X dinaikin 1 ke atas. Gitu. Begitu. Jadi nggak usah digabung. Pernyataan 2 aja cukup. Jadi jawabannya Bogor. Betul, betul. Saya salah, nggak ngelihat. Makasih, Meteo. Ngerti nggak yang lain? Wah, yang lain nggak lihat nih. Tuh, kan garis pertanyaan ini. Nggak kayak tadi. Ya nggak? Saya pikir sama. Gimana? Paham nggak? Maksudnya garis 1 tuh apa ya, Kak? Ini si garis-garis tadi. Kalau Oh, ini kan garisnya nggak dikasih tahu melalui titik siapa. Oh, pokoknya garis-garis hijau ini aja. Kalau ini si garis-garis hijaunya bukan garis hijau yang sebenarnya, tapi yang merah itu tadi itu yang saya gambarin. Karena harus melalui 0,1. Jadi oh, geser ke atas nih yang tadinya hijau ini. Terus yang ini nih yang paling geser lagi ke atas. Jadi begini. Oh, jadi kan ya ini apa? Ini ya, ini tidak nih, tetap tidak nih yang di sini tetap garis satu ini tetap tidak nih. Walaupun udah digeser ya, ternyata. Kalau ini baru jelas setelah digeser kena dia. Yang ini apalagi digeser tetap kena juga. Berarti ya semua jadi cukup. Gitu. oh, oke. Makasih, Kak. Kalau yang tadi karena nggak dikasih tahu melalui 0,1 berarti pasti melalui 0,0 aja. Karena Y sama X tuh garisnya. Kalau ini garisnya yang melalui 0,1. Gitu deh. Lebih rumit soal ini. Selangkah lebih rumit dibandingkan ini. Udah gradiennya pakai di antara, ya, terus melalui titik 0,1, kayak gitu. Gimana? Ada lagi nggak tanya? Pahamkah? Aman? Ada lagi nggak bertanya? Kalau nggak, ini tentang sama ini juga katanya memakan waktu lama, tapi sebenarnya lebih cepat bisa ngerjain cepat juga sih. Tapi harus digambar juga masalahnya, ya. Oke, yuk kita bahas ya. Satu soal ini kayaknya cukup. Nanti yang 2 soal ini kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Mirip ya, semua sama nih. Nggak ada bedanya, nggak kayak tadi ya. Sama. Saya contohin satu. Tapi ini saya nggak tahu nih ini yang di keberapa. Yang saya contohin ya. Oke, lihat soalnya. Jadi tuntas. Setelah ini saya bahas, berarti tuntas semua soal PK di gelombang 1 tipe-tipenya sudah saya bahas. Oke, yuk sekarang. Ini persamaan kedua, pertidaksamaan kedua, mendingan kita jadiin positif, yaitu dikali minus semua. Oke, jadi ini diabaikan, jadinya ini. Oke, kita kali minus semua ya. Dah. Kita gambar. Gimana mencari gambar ini? Kayak biasa, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya kita ganti 0, ini kita ganti 0. Ini jadi 0 nih, jadi 0. Berarti Y sama dengan 3 ya? Nah, gitu. Paham nggak? Caranya gitu. Sekarang kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0. Ini ganti 0 nih. Jadi 3X sama dengan 3, berarti X-nya 1. Bingung nggak? Yang ini, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya diganti 0. Berarti Y-nya min 2. Paham nggak? Kan 2X min Y sama dengan 2. X-nya diganti 0 jadi 0. Min Y sama dengan 2, berarti Y-nya min 2. Paham? Kayak gitu. Jelas nggak? Aman ya? Lanjut. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya 1. Dah. Aman. Bisa kita gambar. Set. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu lama dibandingkan yang tadi. Ya. Gambarin 0,3. Yang penting gambarnya kalian harus skalanya benar ya. Walaupun nggak boleh bawa penggaris, kita bisa membayangkan dengan benar ya.
skalanya. Kalau satu itu begini, duanya segini, tiganya segini, empatnya segini gitu ya. Kita gambar 0,3 di sini. 1,0 di sini. Kita garis tuh. Waduh, saya sini sih jadi nggak bisa ngegaris dengan benar nih. Garis ya, melalui titik-titik tersebut. Kita garis. Set. Ah. Terus lebih besar ya. Ini kan persamaannya kan ini ya. Persamaan satu ini ya. Ini persamaan satu nih. Lebih besar, ingetin ya. Kenapa tadi yang persamaan 2 saya bikin positif X-nya supaya teori saya kepake. Teori saya gini. X-nya itu harus di kiri dan positif. Kalau lebih besar, HP-nya ke kanan. Kalau lebih kecil, HP-nya ke kiri. Apa sih kah HP? Yang diarsir-arsir gitu. Tapi biasanya saya ngerjainnya dibalik. Ini kan untuk menentuin HP yang kotor. Jadi, untuk menentuin HP-nya yang bersih, jadi kita balik. Yang kita arsir malah yang bukan HP. Jadi, kalau lebih besar itu ke kiri. Kalau lebih kecil itu malah ke kanan. Nanti HP-nya yang bersih. Paham nggak? Jadi, lebih baik pakai HP-nya yang bersih. Oke, ini lebih besar harusnya ke kanan, ya kan? Pakai kotor, berarti kita pakai yang bersih, berarti kita ke kiri aja. Jadi nanti HP-nya yang paling bersih. Yang paling bersih itu adalah HP-nya gitu maksudnya, paham? Lanjut. Persamaan garis kedua. 0, min 2. Di mana tuh 0, min 2? Ini min 1, ini min 2. Nih, 0, min 2. Sama 1,0 kah? Ini, tarik garis. Makanya nanti sketsanya yang agak benar ya. Walaupun kalian nggak boleh bawa penggaris. Dah. Lebih besar ya. Ambil nih yang ini kan. Lebih besar. Berarti apa? Harusnya ke kanan, tapi kita ke kiri. Gitu. Udah kelihatan tuh kan HP-nya yang di situ tuh yang bersih. Lanjut, X lebih kecil daripada 5. Berarti kita gambar X sama dengan 5. Ini 2, 3, 4, 5 di sini. Oh ini nih, X sama dengan 5 nih. Garis vertikal ya. Ini yang disebut dengan X sama dengan 5. Kalau lebih kecil daripada 5, berarti HP-nya ke kiri. Tapi kita ngasihnya ke kanan. Kan kita mau pakai yang bersih. Gitu. Berarti ini nggak nyampe, berarti dipanjangin biar kelihatan. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri kan. Jadi kelihatan itu yang bersih. Siapa yang bersih? Ini juga nih. Tarik lagi sampai bawah. Tarik lagi biar kelihatan. Nah, ya kan? Ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, jelas nggak? Gitu. Berarti HP-nya ini. Bentuknya apa HP-nya? Segitiga. Betul. Batas daerah X merupakan sebuah segitiga. Jelas nggak? Karena ketutup ya. Tutup tuh. Pas tuh. Ini ketutup. Kena potong. Ini juga kena tutup. Berarti pas HP-nya ini dia. Gitu. Ini tentang apa? Bernilai benar berdasarkan pernyataan mana saja yang bernilai benar. Oh, udah. Ini pasti jawabannya tentang 1, 3. B ya, 1, 2, 3A. 1 betul pasti 3 betul. Kalau usah dicek boleh. Pernyataan 2, seluruh daerah S terletak di kuadran pertama. Enggak, bisa juga di kuadran 4 kan ini. Ini kuadran 1. Berarti pernyataan 2 apa? Oh iya, sorry. Pertama di kuadran 1 dan 4. Benar nggak? Benar ya. Seluruhnya di kuadran 1 sama kuadran 4, betul. Nggak ada di kuadran 3, nggak ada di kuadran 2, betul. 4, titik 2,1 terletak pada daerah tersebut. Coba bisa nggak kita bayangkan 2,1 di mana tuh? Ini 2, Kak. 2,10 ya? Ini 2, ini 10. Oh, jelas dong enggak. Ya enggak? Ini kan 2. Wah, kelihatannya sih tidak, ya enggak? Kalau mau cari tahu titik ini dong. Ini aja titik berapa nih? Ya, ini kalau mau kita buktiin ini titik berapa? Ini X-nya 2 ya. Kalau X-nya 2, ini ke garis mana sih? Ini kan ke garis yang kedua kan? Coba, garis 2 itu kan 2X min Y sama dengan 2. Kalau X-nya kita ganti 2, maka jadi 4 min Y sama dengan 2. Berarti Y-nya 2. Oh, ini 2 nih, pas. Ya, di sini berarti ini 2,2. Berarti kalau pertanyaan titik 2,10 terletak di daerah S, salah. Tapi kalau ini soalnya saya ganti, 2,1 terletak di daerah S, betul. Ya enggak? Kan 2,1 di sini. Ini kan 2,2. Paham nggak? Ngerti nggak?
2,2 di sini ya harusnya pas ya gambarnya. Jelas gak? Jadi jawabannya ini apa? Ayam ya, 1, 2, 3. Ayo tanyain, bingung nggak? Berarti kalian harus ngerjain soal ini sama ini sendiri, oke? Kali aja angkanya persis sama nanti, kalian langsung bisa jawab. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam jagomat.